Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi serta salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memaparkan modul ajar hari ini. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ketua Komite, beserta jajarannya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, semua yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita dapat bersilaturahim dalam rangka IHT untuk sekolah penggerak, Bapak Ibu. Mari kita lihat saja paparannya. Yang pertama masalah tentang modul ajar ya Bapak Ibu, next. Agenda kita adalah akan menyampaikan konsep modul ajar, komponen modul ajar, lalu prinsip penyusunan modul ajar dan prosedur penyusunannya nanti ya. Baik, next. Kita akan belajar konsep modul ajar dan komponen modul ajar. Bapak Ibu, konsep modul ajar adalah sejumlah alat atau sarana media, metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil pelajar Pancasila sebagai sasarannya. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran, dan berbasis perkembangan jangka panjang. Guru perlu memahami konsep ini mengenai modul ajar agar proses pembelajaran lebih menarik dan bermakna. Next. Adapun komponen modul ajar itu ada 3 Bapak Ibu. Yang pertama adalah informasi umum, ada komponen inti, dan ada lampiran. Nah, guru dalam satuan pendidikan ini diberi kebebasan untuk mengembangkan modul ajar sesuai dengan konteks lingkungan dan kebutuhan belajar peserta didik. Nah, modul ajar ini dilengkapi dengan komponen-komponen yang menjadi dasar dalam penyusunan. Komponen modul ajar dalam panduan dibutuhkan untuk kelengkapan persiapan pembelajaran seperti RPP ya Bapak Ibu. Nah, komponen modul ajar di sekolah penggerak ini bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Next. Nanti kita akan bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Nah, komponen modul ajar itu terdiri dari tadi ada 3 ya, yang ini informasi umum, ini ada 6 aspek ya. Yang pertama adalah identitas modul. Nah, identitas modul ini terdiri dari ini ya, dikembangkan terdiri dari nama penyusun, institusi, dan tahun disusunnya modul ajar. Kemudian jenjang sekolah, kalau kita SMA ya Bapak Ibu, kelas dan alokasi waktu. Next. Ini sudah biasa ya di dalam metode kita. Modul ajar yang informasi umum ini ada yang kedua adalah kompetensi awal. Kompetensi awal ini adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan ukuran seberapa dalam modul ajar dirancang. Ya, ada 6 ya Bapak Ibu. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. Profil pelajar Pancasila atau PPP dapat tercermin dalam konten dalam metode pembelajaran.
Di dalam modul pembelajaran, profil pelajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun boleh memilih profil pelajar Pancasila yang sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Artinya begini Bapak Ibu, jadi nanti profil pelajar Pancasila itu tersirat dalam tujuan pembelajaran Bapak Ibu. Jadi setiap mata pelajaran di sana akan tersirat di dalam tujuan pembelajarannya. Di sana ada profil pelajar Pancasila. Namun demikian, itu juga tertulis dalam dalam informasi umum, ya, profil pelajar Pancasila ini. Boleh memilih salah satu atau salah dua di antaranya. Baik, yang berikutnya ini juga ya, profil pelajar Pancasila itu ada 6 yang saling terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran. Ini terlihat jelas di dalamnya ada materi isi pelajaran, ada pedagogi, kegiatan proyek atau asesmen, ini di dalam sana ada terintegrasi. Next. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, yang berikutnya adalah sarana dan prasarana. Ini juga termasuk informasi umum. Ini merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana yang menunjang pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termasuk materi dan susunan bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Ketersediaan materi disarankan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, baik dengan keterbatasan atau kelebihan. Teknologi termasuk sarana prasarana yang penting untuk diperhatikan dan juga dimanfaatkan agar pembelajaran lebih dalam dan bermakna. Artinya, sekolah harus menyediakan kelengkapan sarana prasarana pembelajaran. Baik, yang berikutnya adalah target peserta didik. Peserta didik yang menjadi target adalah peserta didik reguler maupun tipikal. Umum, tidak ada kesulitan dalam mencerna atau memahami mata ajar. Peserta didik dengan kesulitan belajar mengajar yang terbatas hanya satu gaya, misalnya dengan audio atau memiliki kesulitan, pemahaman materi ajar, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi, dan sebagainya ya. Peserta didik dengan pencapaian tinggi merupakan peserta didik yang dapat memahami dengan cepat dan mampu memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi atau HOTS dan memiliki keterampilan memimpin. Yang berikutnya, masih yang terakhir adalah model pembelajaran. Merupakan model atau kerangka pembelajaran yang memberikan gambaran sistematis pelaksanaan pembelajaran. Model pembelajaran dapat berbentuk model pembelajaran tatap muka, pembelajaran jarak jauh dalam jaringan atau PJJ, juga pembelajaran jarak jauh luar jaringan atau luring, dan atau blended learning yang sekarang Bapak Ibu kita masih PJJ ya Bapak Ibu, tapi ke depan kita harus siapkan untuk blended learning. Nah, kemudian ada komponen yang kedua adalah komponen inti Bapak Ibu. Komponen inti ini adalah terdiri dari 8, antara lain yang pertama tujuan pembelajaran. Jadi di dalam modul itu ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran harus mencerminkan hal-hal penting dari pembelajaran dan harus bisa diuji sebagai bentuk asesmen, sebagai bentuk dari uji pemahaman. Nah, tujuan pembelajaran menentukan kegiatan belajar, sumber daya yang digunakan, kesesuaian dengan keberagaman murid, dan metode asesmen yang digunakan. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk pengetahuan yang berupa fakta dan informasi. Ini mohon maaf ketutup ini anunya, prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran, penalaran keterampilan dan kolaboratif, dan strategi komunikasi. Baik, yang berikutnya ada 8 ya. Pemahaman bermakna, ini juga termasuk komponen inti di situ di dalam modul. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti pembelajaran. Manfaat tersebut nantinya dapat peserta didik terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalimat pemahaman bermakna adalah manusia berorganisasi untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan. Makhluk hidup beradaptasi dengan perubahan dengan habitat.
Modul ajar yang komponen inti yang ketiga adalah pertanyaan pemantik. Di dalam modul ada pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. Pertanyaan pemantik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Contohnya, pada pembelajaran menulis cerpen dapat mendorong pertanyaan pemantik sebagai berikut. Apa yang membuat sebuah cerpen menarik untuk dibaca? Jika kamu diminta untuk membuat akhir cerpen berbeda, apa yang akan kamu usulkan? Nah, yang berikutnya, yang keempat, komponen inti adalah kegiatan pembelajaran. Kalau dulu itu namanya kegiatan intinya ya. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi pembelajaran, alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. Langkah kegiatan pembelajaran ditulis secara berurutan sesuai dengan durasi waktu yang direncanakan. Meliputi 3 tahap, yakni pendahuluan, inti, dan penutup. Ini berbasis metode pembelajaran. Yang berikutnya, komponen intinya adalah asesmen. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen sebelum pembelajaran atau dinamakan asesmen diagnostik itu yang pertama. Asesmen selama proses pembelajaran namanya asesmen formatif, dan asesmen pada akhir proses pembelajaran namanya asesmen sumatif. Jadi ada 3 asesmen. Lanjut, yang berikutnya komponen intinya masih ada. Next. Asesmen masih ya. Bentuk asesmen ini yang bisa dilakukan adalah sikap, yaitu profil pelajar Pancasila. Dapat berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, atau anekdotal. Yang kedua, performa, yaitu presentasi, drama, pameran hasil, jurnal, dan sebagainya. Ini performa. Penilaian asesmen yang berikutnya adalah asesmen tertulis. Di sana ada bisa berupa tes objektif, esai, pilihan ganda, isian atau jawaban singkat, benar, salah. Baik, sekarang komponen inti yang berikutnya adalah pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi. Mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Remedial adalah diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan perlu diperhatikan mengembangkan diferensiasi, contohnya lembar belajar, kegiatan belajar berbeda dengan kelas. Baik, komponen modul ajar yang ketiga tadi kan sudah identitas, kemudian informasi umum, komponen inti, sekarang adalah lampiran yang ketiga. Lampiran ini terdiri dari A, lembar kerja peserta didik. Ini Pak Lili, mohon maaf, ini kok gambarnya, tulisannya ketutup ya. Kurang kegeser ke kiri, bisa nggak Pak Lili? Ibu yang geser, Bu. Saya udah geser. Geser sendiri. Klik di bawah ke kiri. Oh, ini. Baik, nggak apa-apa. Lembar kerja peserta didik ya Bapak Ibu, lembar kerja siswa ini ditujukan untuk peserta didik, bukan guru ya Bapak Ibu. Lembar kerja ini untuk peserta didik dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Nah, yang kedua, B adalah bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Nah, ini yang akan disediakan oleh Kementerian Bapak Ibu, namun sampai saat ini belum sampai kepada sekolah.
penggerak. Next, yang berikutnya komponen dari lampiran ada glosarium. Glosarium ini merupakan kumpulan istilah-istilah dalam satu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Nah, glosarium ini diperlukan untuk memahami istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam, kata-kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih dalam. Yang terakhir dari lampiran adalah daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Nah, yang dimaksud adalah semua sumber belajar untuk kebutuhan siswa, termasuk siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, maupun narasumber dan sebagainya. Jadi, Bapak Ibu, kita sudah jelaskan mengenai komponen-komponen modul ajar, Bapak Ibu. Next. Nah, ada pertanyaan ya, sebutkan minimal 7 komponen yang ada di dalam modul ajar. Siapa bisa? Bapak Ibu. Coba. Silahkan, ada 7 komponen yang ada di dalam modul ajar tadi. Jadi kalau membuat modul ajar ini memang yang paling penting adalah tadi Bapak Ibu memahami ada 3 ya hal, antara lain 1, informasi umum itu terdiri dari 6 tuh ya. Komponen intinya ada 8 dan lampirannya ada 4 hal tadi yang harus dipenuhi. Nah, ketika membuat modul ajar, Bapak Ibu tadi adalah tentu harus tadi Pak memahami apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Itu, dan tentunya di dalam tujuan pembelajaran tersirat di sana adalah tujuan utama adalah karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, sampai jumpa, saya akhiri pertemuan kali ini, sampai jumpa lagi di lain kesempatan, dan apabila ada pertanyaan silakan mumpung masih ada waktu. Terima kasih. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.